lama bener-bener. Wih, ini tikungannya bener-bener patah bro, udah patah nanjak pula. Waduh, duh, 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 duh. Kenapa nih, aman gak nih? Mbaknya lepas, biar saya aja, biar saya bisa. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.22. Ini posisi saya masih berada di Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Jawa Barat ya. Dan setelah itu udah istirahat, badan udah seger lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Oke, kita mulai dari area depan dulu teman-teman. Jadi saya nginep ini di penginapan atau guest house Bu Sepuh ya. Nah ini untuk di depannya teman-teman, jadi satu sama toko oleh-oleh di Kuningan. Untuk parkiran di sebelah sana teman-teman, tadi saya udah beres-beres sebagian barang udah saya masukin ke motor. Nah ini kita masuk ke kapsulnya ya. Jadi saya nginep ini di penginapan yang kamar kapsul. Ini masuknya, nah ini dia. Nah ini untuk kamarnya teman-teman, diturun masuk, kita turun ke bawah. Ini untuk sepatu nanti bisa simpan di sini. Nah, sementara kita sini ya. Oke, kita masuk teman-teman. Jadi untuk kamarnya seperti ini. Ini ada loker, kemudian ini untuk kamar mandinya teman-teman. Belum dilengkapin sama air panas tapi udah mantap lah. Kemudian di sini ada air galon dan di sini ada peralatan sholat. Wah ini map saya kenapa bunyi-bunyi dia. Nah ini untuk lokernya di sini teman-teman, dan untuk kapsul kita di sini nih. Nah saya nginepnya di L10. Ini kapsulnya teman-teman, kita udah dapat handuk juga, ada bed cover dan ada bantal. Di situ ada colokannya sama tempat taruh barang-barang lah, mungkin apa jam tangan, handphone ya, malam-malam sambil ngecas bisa tuh. Ini untuk lampunya. Sip. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk fasilitas lainnya seperti biasa ada wifi ya. Terus kemudian apalagi? Ya itu aja sih, wifi sama air minum aja gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk nginep di penginapan atau guest house Bu Sepuh ini yang kamar kapsul teman-teman, saya dapat di harga 70.000 per malam via tiket.com ya. Tentunya harganya tuh bervariatif teman-teman, tergantung dengan season teman-teman pas pesen, bisa jadi mungkin lebih mahal ataupun mungkin harganya sama. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tour kita kali ini ya. Kita beres-beres langsung kita jalan. Nah untuk parkiran di penginapan ini teman-teman, dia langsung terbuka ke area jalan raya ya. Jadi kalau teman-teman parkir di sini ya, seandainya main di Kuningan dan nginap di sini, mungkin bisa kunci double untuk motornya biar lebih aman lah. Terima kasih untuk penginapan Bu Sepuh Guest House. Kita boleh menginap satu malam. Penginapannya bagus sekali, recommended buat teman-teman. Barangkali ada yang mau main ke Kuningan ya, boleh menjadikan penginapan Bu Sepuh salah satu option pilihan untuk bermalam di daerah Kuningan ataupun Linggarjati Cilimus ini ya, dengan harga yang sangat terjangkau, fasilitasnya worth it sekali, mantap ya. Untuk parkiran paling itu aja sih yang kita perlu untuk double clock ya. Wih, ini kita punya view pagi ini bro. Di sebelah kanan kita ada Gunung Ciremai. Wush, ganteng banget. Ini di bulan-bulan ini nih lagi cerah-cerahnya ya teman-teman. Jadi kalau yang naik-naik gunung ataupun kita yang traveling road trip gini juga view-nya bakalan mantap sekali lah ya. Gunung-gunung apalagi, cerah bro, mantap. Sampai di puncak gunungnya batas vegetasi itu aja kelihatan dari sini. Wow, ganteng banget. Oke, kita fokus ke depan teman-teman. Saking cantiknya Gunung Ciremai ya, kita jadi pengen lihat terus. Seperti ini teman-teman suasana pagi hari di daerah Linggarjati, Kecamatan Cilimus mengarah ke kota Kuningan ya. Dari Cilimus ini kurang lebih sekitar 10 sampai 13 kilo ya. Jadi antara 15 sampai 20 menit kita ke Kuningan ya. Lalu lintasnya landai saja teman-teman. Hari ini hari Minggu.
ya, nggak banyak aktivitas. Mungkin kalau hari biasa lebih padat ini ya. Untuk jualan juga banyak yang tutup ya kan, toko-toko, warung-warung makan. Yang olahraga juga cukup banyak ya kan, ada yang lari, ada yang sepedaan. Tadi pagi lebih banyak sih. Ini udah mulai panas, udah orang-orang udah pada balik kan. Mungkin kalau nanti di Kuningan apalagi di alun-alun biasanya bakal lebih rame sih. Pagi ini saya sarapannya baru roti aja sih teman-teman ya. Kebetulan kemarin beli roti masih ada, jadi kita sarapan roti. Tapi nanti lihat-lihat lah sambil berjalan, kalau memang ketemu apa gitu langsung kita mampir dan sarapan. Tapi kalau enggak mungkin kita brunch aja kali ya. Ini kan 7:30, mungkin sekitar jam-jam 10 lah baru kita makan gitu ya, 9:30 jam 10 gitu, antara itulah. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa jadi lebih cepat. Biasalah kalau lagi jalan ada yang menggoda gitu, wah langsung lah, boleh lah ya. Apalagi kalau kecium wangi-wanginya dari jauh, widih. Paling sering saya kayak gitu teman-teman, terutama nasi goreng biasanya ya. Kalau malam itu nasi goreng biasanya kalau lewat tuh kan bumbunya, apalagi kalau ini wajan nih masih bersih ya kan, begitu taruh di minyak itu kan cus, wah itu kan baunya kemana-mana tuh. Benar-benar kecium, jadi langsung pengen mampir ya. Luar biasa bro, nasi goreng tuh emang comfort food di mana-mana. Kalau kita jalan dan bingung mau makan apa, udah nasi goreng aja. Kalau nggak kue tio ya kan, wah itulah. Nggak di mana-mana, kita keliling-keliling ya nemunya nasi goreng lah, udah paling pas. Oke teman-teman, karena view Gunung Ciremainya cakep banget ya, sebelum kita menuju ke Kota Kuningan dari Linggarjati ini, kita enjoy dulu view untuk Gunung Ciremai. Posisi kita sekarang udah masuk di Kota Kuningan ini teman-teman. Welcome teman-teman semua. Nih kita ada di bundaran, kita ambil kiri. Let's go. Buat teman-teman yang asli dari Kuningan dan udah lama nggak pulang nih, nah ini saya ajak kita pulang kampung dulu nih di Kuningan. Pagi ini hari Minggu, asik banget ya. Jam 8 pagi ya, yang olahraga udah mulai bergerak pulang ya, udah mulai panas juga ini. Cuman untuk sarapan ini belum kelihatan nih, banyak yang tutup. Dari Kuningan ini teman-teman, semalam kita udah bermalam di Linggarjati ya. Ini kita udah melintas di Kuningan dan kita langsung melanjutkan perjalanan aja dari Kuningan ini menuju ke Purwokerto untuk hari ini ya. Dengan rute yang saya ambil dari Kuningan, kita nanti akan mengarah ke Cibingbin ya. Nah nanti dari Cibingbin kita akan melewati Gunung Lio. Sebelumnya saya belum pernah teman-teman melintas di Gunung Lio, jadi kita akan lewat sana dan menuju ke Purwokerto dengan total jarak kurang lebih itu sekitar 150 sampai 160 kilo untuk hari ini ya, dan estimasi waktu tempuh sekitar 5 sampai 6 jam ya. Kita jalan santai aja teman-teman, nggak usah diburu-buru ya, biar lebih enjoy di perjalanan hari ini. Gunung Lio sendiri teman-teman katanya terkenal dengan dia punya tanjakan dan tikungan sikut ya, tanjakan sikut gitu, yang mana memang jalannya cukup ekstrim juga. Mungkin saya belum pernah ke sana, tapi dalam bayangan saya mungkin seperti kayak di Sikarim mungkin ya. Jadi memang tanjakan, turunan dan patah gitu. Ya semoga aman lah kita di perjalanan, dan baik kita dan juga pengendara lainnya gitu. Oke, langsung aja sama-sama teman-teman kita gaspol untuk hari ini dari Kuningan menuju ke Purwokerto. Let's go!
Oke teman-teman, kita putar balik. Udah lapar banget asli, ini lewat nih pada tutup semua, nggak ada yang buka gitu ya. Udah lapar sekali teman-teman. Kita lewat, pas ada yang buka nih langsung kita mampir aja dah. Pada tutup. Kalau mau cari kayak apa, bubur atau apa, tapi ya udahlah yang ada aja cepat. Udah lapar. Pagi teh. Nasi ada teh? Nasi ada? Oh iya. Oke teman-teman, kita udah pesen nasi sama paha atas, totalan 17.000. Oke, kita makan. Sikat bro, kita ini lagi apa namanya, chicken lagi. Jarang-jarang kalau di rumah makan chicken, jadi pas lagi jalan kita gaspol. Sama satu dikit ya, nanti minta lagi. Kan. Yang penting mah sarapan, kelapnya apa aja, penting kena nasi, mantep. Terima kasih sana, kita udah boleh sarapan. Wah ternyata bubur ayam di depannya. Nggak kelihatan ya. Wah, ya udahlah. Berarti ntar siang atau ntar sore ini kita makannya, mungkin saya pengen kuah-kuah sih teman-teman. Soalnya udah kriuk-kriuk mulu dari kemarin. Nah, sore ini kita atau siang ini kita kuah-kuah lah di Purwokerto. Dari sini posisi kita sekarang 33 kilo lagi menuju ke Cibingbin ya, atau sekitar 48 menit. Gas. Tadi makan di Hisana totalan saya 17 sama 9. Berarti berapa teman-teman? 26 ya. Tambah lagi paha bawah pentung 1. Mantap, langsung semangat banget ini. Siap melanjutkan perjalanan ke Cibingbin dan ke Purwokerto. Oke, ini sebelah kiri ada pasar teman-teman. Pasar Ancaran ya, di Kuningan. Di pasar tapi untuk apa, makanannya juga nggak terlalu banyak pilihan ya teman-teman. Biasanya kan suka rame tuh, mungkin masih pada libur kali, ya kan? Ini nggak terlalu rame. Nah ini depan ada, ini Polres nih kayaknya nih, Polres Kuningan, ya kan? Nah iya Polres, sebelah kiri ini Polresnya. Oke, depan ada IGD, Rumah Sakit El Shifa, dan Mega Bangunan sebelah kanan. Pas ada pom bensin ini, bensin kita aman ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat tidak menjual Pertalite ya. Dia punya harga di situ cuma ada Pertamax sama Pertamax Turbo, terminal kayaknya ya, terminal di Kuningan. Oke, terminalnya cukup besar juga teman-teman, tipe A sepertinya. Ya, tipe A, terminal Kabupaten Kuningan. Bagus loh terminalnya, rapi. Jadi ada lobby, nanti naiknya dari belakang lobby ya, bagus juga. Mungkin loket-loket tiketnya nanti di lobby itu. Nah ini Rocket Chicken tutup ya kan. Nah di sana buka ya, mantap lah. Ini untuk pertama kalinya juga nih teman-teman, saya jalan lintas dari Kuningan menuju ke Cibingbin dan ke Purwokerto. Biasanya kalau ke Purwokerto dari Jakarta tuh saya langsung via lintas Pantura aja. Nanti sampai di Tegal atau Brebes itu ya, nanti baru kita turun ke selatan lewat Bumiayu dan Purwokerto. Nah kali ini kita cari rute atau jalur yang berbeda nih ya, biar variasi ya kan. Asik juga ternyata via jalur di sini, cuman walaupun jalannya memang sedikit lebih kecil ya, tapi jalurnya asik nih, pemandangannya sawah-sawah ya kan. Terus adem juga lewat sini ya kan, banyak pohon. Cocok lah bro. Kalau Pantura kan cenderung panas ya, dan pohon juga nggak terlalu banyak, arealnya banyak yang kebuka. Memang asik sih kebuka, terus jalan lebar kita bisa kenceng, tapi ya untuk view-nya agak kurang gitu, beda sama di sini nih. Nah teman-teman bisa lihat kan, adem nih. Segar bro, aspalnya juga mulus, luar biasa. Ini saya nggak tahu nanti lewat perbatasan ke Jawa Tengahnya di mana, nantilah kita lihat di depan ya. Saya update terus ke teman-teman semua. Ini bis-bis banyak nih di sini. Dari tadi saya papasan sama bis tuh mungkin udah berapa ya? 4 apa 5 kayak lebih. Banyak banget bis-bis dari arah barat ya. Dari arah timur. Lurus Luragung Cibingbin. Let's go. Boleh saya bilang untuk rute kita hari ini ya, ini baru-baru berangkat, kurang lebih mungkin baru setengah jam riding. Ini asik banget untuk view-nya. Di sebelah kanan kita ini barisan pegunungan teman-teman, di balik rumah-rumah ini ya. Enak banget nih, makanya tadi ada, kalau nggak salah ada perumahan yang namanya Panorama apa gitu. Memang view-nya bagus banget sih. Tiap pagi
begitu buka jendela, wih, langsung barisan pegunungan, bro. Dari depan sini aja teman-teman ya, saya ngintip ke dalam aja, wih, ganteng banget. Benar-benar kebuka gitu ya. Dia punya area gitu, makanya namanya kan panorama. Wih, ada anak sekolah. Kan hari Minggu. Nah, ini dia teman-teman. Panoramanya, bro. Asik banget ya. Mana sawahnya pas lagi hijau-hijaunya lagi. Ini ganteng. Boleh nih teman-teman yang sebelumnya belum pernah lewat sini, boleh banget cobain ya menuju ke Gunung Lio. Ini baru-baru berangkat dari Kuningan aja, cakep banget nih. Nah, ini kita melintas di mana nih? Depan toko bangunan Sri Mekarwangi. Daerah apa namanya? Tapi daerah keramaian juga di sini teman-teman. Banyak ini loh, bis bener. Kayaknya memang dari Cibingbin kali ya berangkatnya ya. Ini serba 35 di mana-mana nih. Luar biasa. Bis banyak. Terus jualan juga lumayan banyak. Cuman untuk makanan pagi ini belum banyak yang buka ya. Ini ada swalayan Fajar nih. Wih, gede. Daerah apa sih namanya? Oh, Lur Agung. Nih, teman-teman, daerah Lur Agung ya. Tadi Fajar, ini Alfamart, Surya, tuh. Ini area keramaiannya nih. Oh, Mixu tidak ketinggalan, bro. Selalu ada. Ini daerah keramaian Lur Agung. Oh ya, ada Era Blue juga di sini. Jual elektronik. Udah buka pagi-pagi. Luar biasa. Dengan banyaknya toko-toko ini berarti memang daya beli masyarakat di sini udah bagus banget ya teman-teman, cukup tinggi ya. Makanya untuk fasilitas jualan-jualan udah banyak juga di sini. Daya beli masyarakatnya bagus banget di sini nih. Kuningan, Cirebon, Sukabumi. Oke. Muternya agak jauh ya. Kuningan ke Cirebon dulu baru ke Sukabumi. Jauh juga ya. Oke, ini sebelah kiri ada alun-alun Lur Agung. Wih, ini asik banget ya memang ya. Lewat jalur di sini nih. Walaupun jalannya kecil tapi view-nya sangat memanjakan mata. Jadi buat teman-teman yang mau riding ke arah Purwokerto, pengen view yang berbeda ya, atau jalur yang lain, biasanya Pantura, nah di sini nih. Cuman pastikan teman-teman punya waktu yang lebih panjang ya. Kalau waktunya mepet gitu, mending ambil Pantura aja, bisa lebih cepat. Di sini nggak bisa nih, jalannya kecil ya, kalau kita cepat juga bahaya gitu ya. Wih, ini dia teman-teman, nampaknya yang saya kayaknya sering lihat di Instagram atau di mana gitu ya. Yang jalannya mirip sirkuit, sampingnya dicat merah nih. Kita lintas juga di, mungkin ada beberapa lokasi ya, salah satunya di Kuningan menuju Cibingbin ini. Ganteng banget asli, rapi ya. Oke, jalannya juga mulus sekali teman-teman. Tapi ya jangan terlena juga ya, karena jalan mulus terus pengen cepet, wah bahaya juga. Jadi tetap harus hati-hati, pasang kira ya kan. Perhatiin depan belakang semuanya biar aman. Wah, gelap nih. Tadi ada saya pasang double visor masuk di bawah pohon-pohon ini, kayak gelap bang. Merahnya sampai situ doang, belum lanjut kalian. Wah, ini masih harus dilanjut ini merah-merahnya nih, biar rapi bersih gitu ya. Asli jalurnya mantap banget nih bro. Buat teman-teman yang mau melintas, harap memperhatikan ban dan juga rem ya, terutama dua itu. Karena kalau misalnya mesin misalnya ada mogok, ya udah mogok kan berhenti aja gitu kan, nggak berbahaya, kita stop. Tapi kalau lagi jalan terus remnya kenapa-napa atau misalnya bannya botak, licin, nah itu berbahaya tuh teman-teman. Jadi dua hal itu perlu diperhatikan. Nah, sama kalau mau lintas malam mungkin penerangan. Nah, kalau udah agak kurang atau karena ada yang putus salah satu lampu ya, apa lampu jauh apa lampu dekat, boleh diganti dulu baru melintas di sini. Ini lampu jalan udah komplit juga teman-teman, tapi baiknya ya kita punya lampu juga harus bagus gitu. Terutama rem sama ban ya. Aspalnya bagus ini. Mantep, gigit. Tapi ban depan saya juga udah agak botak-botak juga sih, udah licin, jadi pulang ini
pengadaan lagi ban baru. Nggak tahu nih mau yang kembangannya sama atau mau cari yang lain. Saya pakai kembangan ini teman-teman, ini saya pakai ban Michelin, saya lupa. City Extra kayaknya ya, Michelin City Extra ukuran saya lupa 80-90 apa? Ya itulah teman-teman ya, kalau belakang ini kayaknya 90-90. Saya pakai ban ini tuh mungkin udah beli kembangan yang sama tuh mungkin udah 3 kali kayaknya. 3 atau 4 ya, selalu sama terus, baik depan maupun belakang. Mungkin pengen nyoba yang lain sih sepertinya, tapi lihat-lihat dulu ya. Kalau pas sekiranya senang gitu beli, tapi kalau enggak ya mungkin saya akan beli yang sama lagi aja gitu, karena udah cocok sih pakai kemana-mana ya. Saya pakai ke Kalimantan, terus pakai ke Sumatera, ke Aceh, nggak ada keluhan sama sekali ya, luar biasa. Bahkan terakhir saya ke mana tuh benar-benar sampai botak banget ya, botak sebotak-botaknya, sampai ada keluar benang gitu. Itu aja maksudnya udah ya, sebenarnya udah bahaya sih. Cuman masih bisa bertahan sampai pulang ke Jakarta untuk pengadaan baru. Daya tahannya luar biasa sekali nih. Dia punya wallnya itu, dinding samping maupun tapaknya itu kuat gitu ya. Pakai di cuaca hujan, apalagi di hujan ya teman-teman, bagus. Soalnya City Extra ini memang dia spesialisnya itu di hujan sebenarnya gitu. Tapi ya pakai di kering, gravel itu juga aman sih. Wih, ini benar-benar untuk tikungannya memang patah-patah sekali teman-teman. Ya, ini belum di Gunung Lio, masih di Cibingbin. Wih, asik bro, mantap sekali ini. Wuhuu. Jalurnya udah aspal mulus ya kan, tikungannya juga enak nih, patah banget nggak terlalu ya kan, tapi jalannya berkarakter lah. Wis, kalau waktu panjang lewat sini deh teman-teman ya, saya saranin memanjakan mata, marka jalannya juga bagus ya kan, vegetasi alamnya lebat, nggak panas nih bener. Padahal ini udah jam 9, biasanya jam 9, jam 10 ini kan lagi pol-polan nih panasnya. Tapi ini segar sih. Bendungan Kuningan, Cimanuk. Oke. Sebelah kanan ada bendungan bro. Alright, kita masuk di Desa Cibingbin ya, perbatasan tadi di jembatan teman-teman. Langsung melintas. Buat teman-teman yang asalnya dari Cibingbin, kita izin melintas dulu ya. Ini ada Indomaret juga di depan sebelah kanan. Cibingbin rame juga nih. Wih, ini sebelah kiri sebelah bro. Mantap, rame di sini ya. Tuh ada bakso. Makanan banyak sudah di sini nih. Sementara untuk map saya ini teman-teman, saya tembak ke terminal Cibingbin ya. Nanti sampai di situ langsung kita lanjut lagi untuk mapnya, kita tembak ke Purwokerto langsung. Ini bentar lagi dia udah langsung switch ya, otomatis ke tujuan berikutnya. Nah, ini sebelah kanan ada terminal Cibingbin teman-teman ya. Sepertinya sepi aja, nggak aktif ya. Oke, next stop. Lewat dari terminal Cibingbin langsung kita menuju ke Purwokerto. Dari sini 99 kilo lagi atau sekitar 3 jam perjalanan. Sekarang jam setengah 10. Kemungkinan kita nyampe di Purwokerto sekitar jam 2 kali ya. Jam 2 apa jam 3 gitu lah. Wush. Ini teman-teman bisa lihat sepanjang jalan dari tadi, view-nya kayak gini nih. Enak banget ya. Wih, ini apa nih, biawak? Oh bukan, daun. Aduh, kacau. Wah, ini sepertinya kita perlu beli minum dulu. Konsentrasi udah mulai menurun, daun dikira biawak tuh. Mampir dulu kali ya, cari beli-beli aku. Indomaret tadi udah kelewat lagi. Ntar depan pasti ada lagi ya kan. Oke, barusan kita lewat dari Tugu, Jawa Barat teman-teman, perbatasan provinsi. Oh, jadi Desa Cibingbin ini desa terakhir ya sebelum masuk ke Jawa Tengah. Nah, ini perbatasan Jawa Tengah yang mana nih? Belum ada landmarknya. Mungkin di depan lagi. Oke, kita jalan. Di sini rumah bagus-bagus ya teman-teman. Daerah perumahan nih. Nggak ada toko-toko atau apa ya. Berarti ini kayaknya masih Jawa Barat juga ya. Belum, walaupun Tugunya di situ tapi kita belum benar-benar keluar ini.
Ini memang daerah sini kalau jadi tempat peristirahatan enak sih, ya kan? Sepi-sepi, nggak begitu rame, tapi kebutuhan komplit gitu. Nih kita keluar desanya teman-teman, kita ambil kanan di jalan provinsi ini. Sepertinya kita Gunung Lio ini di gunung depan ini ya. Kita mengarah ke gunung-gunung itu. Wah, mantap ini jalurnya nih kayaknya nih. Gaskan bro, 90 kilo melewati gunung-gunung ke Purwokerto. Jadi warga desa sini tuh mungkin kalau mau main ke Purwokerto mungkin ya kan 3 jam, terus ke Brebes juga deket. Kalau mau ke kota-kota gitu ya, mall mungkin ya kan, jalan-jalan. Nah, bisa ke atau Tegal atau Cirebon juga, jadi banyak pilihan lah di sini ya, kurang lebih sekitar dalam radius 3 jam berkendara gitu, 3 atau 4 jam. Wah iya ini bro, kita udah mulai nanjak ini mengarah ke gunung-gunung yang di depan kita ini. Wih, sebelah kanan ada apa tuh? Eskado. Kirain apa, pizza dari jauh ya, warnanya mirip. Siapa yang pesen pizza sampai sini? Ternyata Eskado. Map juga udah mulai agak keriting-keriting ini. Aduh, ini memang ya. Pentol ini wanginya ke belakang-belakang sini mengganggu sekali deh. Duh, baru makan tapi. Masa makan lagi? Oh, wanginya sih gokil. Wis. Aspalnya ada yang apa? Ambles. Oh, ini keritingnya, bro. Nah, ini mulai nih dari bawah nih, teman-teman. Let's go. Tuh. Jalurnya gokil. Ada yang ambles juga. Wah, asli menantang sih teman-teman. Buat yang suka jalur-jalur menantang nih, boleh ke Gunung Lio nih. Untuk pertama kalinya juga nih saya lintas di sini. Badan jalan patah, oke. Santai. Gokil. Balik lagi seperti obrolan kita teman-teman, harap menjaga pengereman sama ban ya. Ini tikungannya patah-patah semua ini. Oh, ini lagi latihan. Apa namanya? Pencak silat kayaknya ya. Let's go. Wush. Oh, jalurnya sih asik banget nih. Bonus datar sebentar aja, langsung kita naik lagi. Ini benar-benar patahnya banyak banget dah. Iya. Kalau di jalur tanjakan kayak gini pakai bisri nih mantap sekali teman-teman ya. Kita pede di tanjakan. Dia punya momentumnya itu, bahkan kalau kita berhenti di tengah tanjakan tinggi pun kuat dia. Ya beda sama Ultop, memang karakter apa mungkin CVT sama mesinnya juga beda ya. Di kalau Ultop tuh kalau di jalanan lurus mantep. Kalau bisri ini tanjakan sih. Jambak dia ya. Ini aja masih nanjak terus ya. Luar biasa. Nih coba kita berhenti di sini dah nih. Ini kan agak tinggi juga nih, lumayan ya kan. Baru kita gas. Nah, naik dia. Walaupun perlahan ya, tapi naik. Tuh. Speednya nambah ya kan. Memang walaupun cc kecil tapi ditanjakan kuat ini si Beser ini, udah teruji lah. Ke Bromo kemana tanjakan tinggi juga kuat dia. Tapi sendiri ya teman-teman. Kalau boncengan belum pernah coba dah tinggi-tinggi. Wih, bawa sepeda ke tanjakan gini sih. Mak, bener-bener. Wih, ini.
tikungannya benar-benar patah bro, udah patah, nanjak pula. Ini ada lambang Indomaret, tapi Indomaretnya di mana dah? Udah aus ini. Oke, gaspol terus. Kalau nanjak tinggi begini, mining habis itu turun kan? Wah, mesti hati-hati kita setelah ini. Waduh, ini benar patah bro. Ayo bang, ojek bang. Ayo, ayo. Tadi sempat ketemu sama masnya di bawah tadi, lagi latihan. Mau ada apa? Trail run kayaknya. Jadi latihannya memang rutenya sih mantap sih ini. Apa mas atau abangnya milih rute latihan di sini nih. Semangat terus bang. Semoga lancar untuk latihan dan nanti di lombanya ya, race-nya. Waduh, duh. Kenapa nih, aman gak nih? Saya nih. Bentar. Ntar, mbaknya lepas, biar saya aja, biar saya bisa. Jangan direm. Nah, sini ya bang, sini. Ya. Oke, lepas bang, lepas. Ya. Samping aja kalau gitu. Yang 2 bonceng sini bisa nggak? Bisa. Mau kemana nih? Naik lagi ke atas. Ayo, saya juga mau ke atas soalnya. Ayo. Iya, ayo. Ayo mbak. Maaf agak sempit ya. Ayo mbak, duluan saya ngikut. Duluan. Oh, tetesnya yang tadi yang bawa. Oke. Iya, kalau tetesnya lanjut masih jauh tuh teh. Mending istirahat dulu atau cari bengkel dulu. Oke. Ya. Di sini? Oke. Iya teh. Hati-hati ya. Saya lanjut ya. Ya. Masa saya bawa tas? Mam. Makasih ya. Sama-sama, hati-hati teh. Pamit ya teh. Ayo. Ayo Pak, saya lanjut ya. Iya. Saya mau ke Purwokerto. Berarti sini kan, lurus kan? Kalau sini kemana? Oh itu Majenang. Cilacap. Oh oke. Enggak, saya sini. Bisa juga tapi sini. Iya. Ayo. Hati-hati bang. Iya. Race-nya sukses. Amin. Ayo. Siap. Saya ke sana. Ayo lanjut. Akhirnya aman juga. Yang penting udah nyampe di Rata dulu. Nanti tinggal tetesnya mau turun ke bawah ke arah mana? Cibingbin. Tetesnya mau nunggu mobil aja paling. Nanti pakai mobil bak ya biar turun nyaman. Soalnya kalau turun tuh masih panjang teman-teman. Jadi lumayan riskan lah ya. Apalagi abis jatuh gitu biasanya kan apa namanya ada benturan mungkin ya di tangan apa kan kita ngerem mungkin udah jadi kurang kuat gitu kan. Jadi baiknya naik di ini aja deh, di mobil bak aja. Oke. Setelah nanjak teman-teman, ini giliran kita yang turun. Oke, santai. Nampaknya saya punya rem belakang harus ditambah nih. Udah mulai mepet stang untuk handle-nya. Ntar ini ketemu, kita bikin ini dulu, apa namanya? Rem dulu. Dua putaran cukup lah. Ya, 2 putaran cukup. Let's go. Asik sih di sini. Break, cuman airnya nggak ada. Lanjut dulu lah, cari air dulu.
Posisi sekarang kita udah masuk di mana nih? Belum ada pelang-pelang toko teman-teman. Desa mana? Biasanya suka ada tuh. Kampung Babakan, ya, Kecamatan Salam nih, Kabupaten Brebes. Ini masih area keramaiannya, banyak toko-toko ya. Jualan-jualan banyak di sini nih. Dari sini kita ke Purwokerto berapa kilo lagi? 78 kilo lagi teman-teman, udah dekat. Atau sekitar 2 jam 17 menit. Ini nyari minuman-minuman di mana nih? Oke, ada kondangan lagi, nggak tahu mas sama mbak siapa, nggak ada namanya tadi. Biasanya kan suka ada bunga-bunga ya, apa namanya? Selamat buat mas dan mbaknya. Ini touring kita nih benar-benar ya, yang nikahan banyak sekali. Selamat buat mas dan mbaknya selama menempuh hidup yang baru. Semoga cepat dapat momongan ya, berkah selalu. Untuk kondisi lintasan kita hari ini teman-teman, kalau kita dari arah Cibingbin menuju ke Purwokerto via Gunung Lio, itu lebih banyak nanjaknya ya. Sebaliknya kalau dari Purwokerto ke Cibingbin ke arah Kuningan lebih banyak turunan gitu. Tapi baik nanjak maupun turunan, keduanya benar-benar kita harus menjaga performa motor ya. Begitu juga dengan kita sebagai ridernya ya. Usahakan lewat itu dalam kondisi fit ya, motor kita juga semua jadi aman di perjalanan. Semoga tetehnya tadi bisa cepat dapat angkutan dan kembali ke rumah buat istirahat ya dan pengobatan. Asli asik banget nih di daerah Salem ini ya teman-teman, Kabupaten Brebes. View-nya asik bener, dikelilingi gunung ini semua. Ini pasti adem banget nih di daerah Salem nih kalau malam. Biasanya kan kalau di daerah lembah itu lebih dingin ya. Ini kita ambil kiri nih, Purwokerto Bumiayu. Seperti biasa kalau di daerah Petigaan ini selalu jadi daerah paling rame. Nah ya kan, banyak toko, pasar, ruko-ruko. Oh, banyak jualan udah. Ada dimsum, ayam sudah ada semua di sini. Posisi untuk BBM kita masih ada setengah ini teman-teman. Dari kemarin saya isi di daerah mana tuh? Pokoknya mau mengarah naik ke Linggarjati itu Kuningan. Nah itu saya ada isi 30.000 Pertamax ya teman-teman. Jadi total dari kemarin isi Pertalite 25, Pertamax 30, total berapa tuh? 55 ya. Nah sampai di sini belum isi lagi. Paling nanti di depan dekat-dekat mau masuk Purwokerto baru kita isi lagi. Ini sebenarnya cukup sih, sampai Purwokerto juga kuat ini. 71 kilo lagi kan. Bisa lah kalau bisnis setengah 70 kilo bisa ke cover. Pokoknya pas melintas, pas ketemu pom bensin langsung isi aja dah, penuhin ya. Paling ya 30.000 lagi lah. Jadi totalnya berapa tuh? Paling 85 sampai di Purwokerto. Memang Bisri nih irit pol. Irit banget, padahal jalurnya juga nanjak-nanjak ya kan. Kita di Pantura juga gaspol. Tapi ya begitu tetap teman-teman, walaupun gaspol ya tetap irit juga, memang luar biasa sini. Tarikannya mantep tapi nggak bikin kantong jebol ya kan. Sangat cukup sekali buat kita touring-touring nih ya kan. Di saat BBM yang harganya udah melambung tinggi. Nah solusinya ini nih, si Beat 2015 ini. Mantap. Motor saya juga kemarin ada yang nawar teman-teman mau beli. Waduh, tapi saya pokoknya kasih harga-harga nolak lah. Ya, memang tidak untuk dijual juga gitu. Jadi bilang aja harga tinggi ya, biar sengaja nggak dibeli. Lewat dari daerah Lasem teman-teman, barusan kita melintas dari masjid di Cibirus ya. Sekarang jam 10.54, jam 11 siang. Ini untuk jalur atau rute ini kita ada melintas di apa namanya, hutan-hutan, terus ini kemudian masuk di keramaian lagi, pemukiman penduduk, nanti hutan-hutan lagi. Pastikan apa untuk kendaraan aman ya, biar atau fit gitu, biar kita kalau pas melintas jauh dari pemukiman itu
aman gitu ya, terutama untuk BBM juga. Nah, perlu dipersiapkan tuh, jangan sampai asik riding lupa isi. Biasanya kan suka kayak gitu tuh. Buat teman-teman yang suka jalur menantang dengan view yang asik ya, rute atau jalur yang kita lintasi juga lewat hutan-hutan, nah sini pas nih. Cuman ya itu, balik lagi, dia punya rute karena memang semenantang itu, baiknya lebih berhati-hati ya. Kalau teman-teman ragu, mending jangan ya, cari rute yang lebih aman gitu ya, lebih apa namanya, nggak begitu teknikal. Kalau di sini kan lebih banyak tikungan, turunan, terus kemudian patah gitu. Jadi lebih teknikal lah untuk riding di sini gitu. Ya sudah, mungkin sekitar anggap mungkin 50-60 kilo lah ya. Oke, kita siap-siap, langsung kita jalan. Untuk Bisri pengereman depan aman, belakang aman teman-teman. Tadi udah nambah 2 wilir ya, jadi udah pakem lagi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Terima kasih Masjid Al-Falah. Kita boleh beristirahat 57 kilo lagi menuju ke titik ini. Saya langsung tembak ke penginapan kita teman-teman. Jadi semalam pas nyampe penginapan, kemana lagi ya abis dari Kuningan ini. Lihat-lihat, wah kayaknya asik nih kita ke Purwokerto. Jadi saya langsung pesan penginapan, kita langsung gas untuk hari ini. Nama penginapannya Fix On Hotel teman-teman. Sebelumnya saya juga udah pernah nginap di Fix On ini, tapi udah lama banget ya, mungkin sekitar 2 tahunan lalu juga kayaknya. Jadi udah lama juga nggak main ke Purwokerto. Nah kali ini kita langsung gas aja ke sana ya. Dapat di harga 108 ya kalau nggak salah. Hotelnya hotel kapsul juga teman-teman. Memang sangat membantu sekali sih dengan adanya kehadiran hotel kapsul ini di kota-kota tujuan wisata ya. Buat kita para solo traveler ya kan, pas gitu. Kalau sewa satu kamar ya bed satunya mubazir ya kan, orang kita cuma orang satu. Jadi untuk kapsul ini nih memang sangat favorit lah buat solo traveler gitu ya. Terutama saya sendiri kalau kemana-mana carinya yang kapsul. Seru aja sih. Memang sih nggak senyaman kamar pribadi ya. Terutama kalau kita pas lagi istirahat itu kadang-kadang kayak semalam aja itu ada yang dia bunyiin alarm ya jam 4, tapi orangnya nggak bangun-bangun, bunyi ada kali 1 jam sampai jam 5 baru berhenti. Ampun. Tapi ya begitulah teman-teman, namanya kita tidur ramean ya, ada aja gitu ya, kayak keberisikan sedikit, terus mungkin ada suara ngorok dikit ya, biasalah ya, namanya kita rame-rame gitu ya, saling ngerti-ngerti aja lah. Cuman ya kalau alarm jam 4 pagi sih agak gimana gitu ya. Kalau bangun sih nggak masalah teman-teman, ini maksudnya orangnya nggak bangun-bangun sampai alarmnya bunyi lama. Oke, kita melintas teman-teman. Ini kita udah masuk di Kecamatan Bumiayu. Ini perbatasannya di jembatan ini ya. Sekarang ini jam 11.47. Udah silau juga, kita turunin dulu double visornya. 1 jam lagi menuju ke Purwokerto. Udah dekat banget nih teman-teman. Mau berhenti lagi nanggung ya. Tapi nggak apa-apa deh, berhenti dulu deh bentar. Nyari tempat yang asik. Wih, di gorengan tuh. Ntar aja deh. Sekalian makan siang aja ya, nanggung. Biar makannya puas. Hehe. Sepertinya 25 cukup ya. 25 juga luber nih kayaknya. Coba aja. Oke, pas hampir penuh. Makasih. Nggak ada. Oh, Kaliwadas teman-teman tuh, SPBU Kaliwadas. Saya kalau isi bensin teman-teman, pokoknya sambil melintas saja, lihat di mana yang pas lagi nggak ngantri, nah itu kita masuk. Jangan sampai tunggu habis baru ini ya. Tuh biasanya malah ikutan antri. Kalau udah habis banget kan mau nggak mau kan. Tapi kalau kita masih ada, misalnya di sini antri, maju lagi gitu. Ya, ini kita ambil kanan.
Oke, kita masuk di jalan nasional ini sepertinya teman-teman. Let's go. Akhirnya kita kembali ke jalan gede lagi. Sekarang jam 12.01. Tadi makan jam berapa ya? Jam 8 kayaknya. Udah lapar lagi nih. Makan di mana ya? Soto Pak Jai. Wih, ada soto tuh. Oke bro, dari Bumi Ayu kita gas terus menuju ke penginapan kita di Purwokerto. 37 kilo lagi atau sekitar 58 menit, 1 jam lah ya. Kita lintas naik flyover dulu. Ini dibawa perlintasan apa ya? Kereta mungkin. Tapi ini masih rumah-rumah warga sih. Biasanya sih kereta ya teman-teman kalau di daerah Jawa Tengah ini. Oh iya benar, lintasan kereta nih dibawa. Ada depo itu ya, apa namanya teman-teman, kayak pelabuhan barang tapi untuk kereta gitu. Di bawah situ banyak truk-truk juga. Mungkin biasanya kan kereta tuh ngirimnya itu kayak semen gitu-gitu ya. Nah di situ untuk depo gudangnya. Ini kita udah masuk di Paguyangan teman-teman, nama daerahnya masih Bumi Ayu juga. Oh ini JNT Express. Paket-paket ya sama Shopee, banyak sudah paket-paketnya. Nggak di mana-mana ya. Apa paket tuh menggunung. Nggak di daerah mana-mana juga banyak banget orang belanja online ya. Luar biasa. Dulu tuh jarang ya teman-teman orang apa namanya, kita lihat satu tempat pengiriman tuh punya paket sampai sebegitu banyak gitu. Nih yang pakai Fortuner sekarang isi nggak tahu ini bensin atau solar ya, tapi kalau solar sih nggak tahu kalau Fortuner nih masih bisa isi biosolar nggak teman-teman. Soalnya itu kan apa istilahnya kan cc-nya kan besar tuh, nggak tahu deh masih bisa isi biosolar apa enggak. Apa kalau isi Pertamina Dex sih 28.000. Berasa juga sih. Apalagi mobil besar, tangkinya kan pasti besar ya. Full tank mungkin bisa 1,5 juta kali. Gila, mahal banget. Nah, sampai di sini teman-teman, depan Polsek Pekuncen ini, kita ambil kiri. Kalau jalan gede kita lurus teman-teman, ini kayaknya motong nih. Kita ambil sini aja, biar motornya nggak jauh ya. 25 kilo lagi atau 42 menit. Ini kalau ada toilet, mampir dulu deh toilet. Sepanjang perjalanan hari ini asik banget teman-teman ya. Untuk view-nya memang mantap sekali. Perjalanannya seru ya. Cuman tadi ada sedikit insiden ya. Untungnya mbaknya jatuhnya tuh apa, nggak sampai dalam ya. Soalnya itu tuh benar-benar udah miring banget. Untunglah mbaknya jatuh di tepian situ aja. Overall udah mbaknya udah stabil, udah bisa bareng-bareng sama temennya lagi tadi 2 motor ya. Nah, sambil nunggu bis apa mobil angkutan, mobil bak gitu ya buat ngangkut motor pulang. Dari sini teman-teman 19 kilo lagi atau sekitar 32 menit estimasi sampai di kota Purwokerto. Oke, kita gas. Oke, kita udah touchdown di Purwokerto teman-teman. Tadi belok kiri itu stasiun KA Purwokerto. Welcome teman-teman semua. Akhirnya setelah kurang lebih berangkat dari Kuningan Linggarjati tadi ya, sekitar jam 7 atau setengah 8 itu, sekarang jam 2 ya, sekitar 6 jaman lah ya, 6 jam lebih sedikit kita udah boleh nyampe dan tinggal langsung menuju ke penginapan aja. Abis ini mau kemana? Belum tahu teman-teman, ya pokoknya kita acara bebas aja, yang pastinya kita explore terus. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kita belok kanan, saya ke penginapan dulu, ya kan? Kita salin-salin, abis itu baru bakira lah cari jalan mau kemana. Hehehe. Lanjut.